Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bertatap muka lagi meskipun secara daring untuk sama-sama belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, anak-anakku, untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Semoga dengan baca basmalah tadi kegiatan belajar kita hari ini diberikan kelancaran. Amin. Sebelum kita nanti masuk ke materi pembelajaran, akan saya sampaikan dulu bahwa setelah saya cek penugasan di Google Classroom, ternyata masih ada beberapa anak-anakku yang masih belum mengumpulkan penugasan. Nah, ini kenapa? Apakah khususnya yang di rumah masih terlalu menikmati rebahannya di rumah, atau terlalu sibuk main game online atau Instagraman, WA-an dan lain-lain? Nah, tolong nanti penugasannya segera dilunasi ya. Ya. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran kita hari ini kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya. Setelah minggu lalu kita belajar tentang norma agama. Nah, kita sekarang masuk ke materi hari ini. Yang pertama nanti kita akan mempelajari tentang norma kesusilaan, kemudian yang kedua tentang norma kesopanan. Jadi ada pembagian norma. Kemarin norma agama sudah kita pelajari minggu lalu. Untuk norma kesusilaan dan norma kesopanan akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, kita masuk ke norma kesusilaan. Ada yang pernah mendengar misalnya perilaku atau perbuatan yang asusila, tidak sesuai dengan norma kesusilaan? Pernah? Saya yakin anak-anakku pernah mendengar istilah ini semua ya. Jadi susila itu biasanya berkaitan dengan baik buruk atau pantas tidak pantas. Nah, apa yang dimaksud dengan norma kesusilaan? Nah, jadi anak-anakku misalnya ketika kemarin kalian pembelajaran di kelas, nah ini pada saat ulangan harian, pada saat penilaian tengah semester, atau pada saat penilaian akhir tahunan, adakah di antara kalian yang masih melakukan hal seperti ini? Iya, ada yang disimpan di saku baju, ada yang disimpan di saku celana, disimpan di sepatu, kemudian di tempat pensil, tip X dan lain sebagainya. Ayo, masih ada? Masih beberapa kali masih saya temukan perilaku-perilaku seperti ini. Kemudian ada juga di antara kalian mungkin yang pernah berbohong. Misalnya membayar LKS Gemar Menulis harganya 8.000, tapi minta ke orang tua berapa? Bu, Pak, ini diminta untuk bayar LKS Gemar Menulis harganya 10.000. Ada? Nah, atau misal jajan ke kantin, ambil gorengan 3 bayarnya 2. Nah, kira-kira perbuatan-perbuatan seperti itu merupakan pelanggaran terhadap norma kesusilaan atau bukan? Ya, jelas. Ya, makanya untuk anak-anakku yang masih sering, ya kalaupun tidak sering ya masih melakukan perilaku yang seperti itu, silahkan dikurangi ya. Nah, jadi norma kesusilaan kita definisikan bersama-sama, bisa sambil ditulis di buku tulis PPKN ya. Jadi silahkan buku tulis PPKN itu disendirikan, jangan sampai dicampur adukkan, nanti jadi gaduh-gaduh dengan mata pelajaran lain. Jadi norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu
dan suara hati nurani manusia. Jadi norma kesusilaan itu asalnya atau sumbernya itu berasal dari hati nurani manusia. Suara hati nurani manusia selalu mengatakan kebenaran dan tidak dapat dibohongi, ya kan? Jadi misalnya kalian ketika ulangan harian, kemudian tidak mungkin suara hati kalian kok ayo nyontek, itu jawaban temanmu benar dan lain sebagainya. Itu tidak mungkin, karena hati nurani itu selalu mengatakan hal-hal kebenaran. Makanya kalau kalian melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, otomatis itu bertentangan dengan hati nurani kalian. Nah, kira-kira sanksi apa yang akan kalian dapatkan jika kalian melanggar norma kesusilaan? Beberapa waktu lalu ketika kita jumpa di dalam kelas, saya pernah bertanya, ayo kalau kalian pernah mencontek, kira-kira apa yang kalian rasakan setelahnya? Ada yang menjawab, biasa aja Bu, senang karena nilainya bagus, menconteknya sudah lupa setelahnya. Apakah seperti itu? Nah, kita bahas bersama-sama tentang sanksi atas pelanggaran norma kesusilaan. Jadi karena pada intinya perbuatan melanggar norma kesusilaan itu adalah yang jelas melawan hati nurani kita. Karena sudah saya sampaikan tadi bahwa hati nurani kita selalu mengatakan hal-hal yang benar. Kemudian nanti kalian akan mendapatkan sanksi malu. Pernah tidak ketika pelaksanaan ulangan harian ada teman kalian yang ketahuan mencontek, terus kemudian oleh guru diketahui, langsung ditegur, si A silahkan maju ke depan. Otomatis si A ini langsung malu dilihat oleh teman-temannya sekelas, kalau yang masih punya waktu. Tapi kan terkadang ada yang dipanggil itu biasa saja, malah tetap ketawa ketiwi seperti itu. Kemudian sanksi yang selanjutnya adalah merasa bersalah. Ya biasanya ketika kita nyontek, setelahnya kita merasa, oh iya, saya mendapatkan nilai sesempurna ini tapi bukan hasil dari kerja keras saya, tapi hasil dari mencontek misalnya. Dan yang terakhir adanya perasaan menyesal. Jadi biasanya misalnya setelah hasil ulangan dibagi mendapatkan nilai hampir sempurna, katakanlah 100 atau 98, karena dia merasa bahwa nilai sempurna itu bukan hasil dari kerja kerasnya, dia pasti akan menyesal. Mbok tadi nggak perlu mencontek, mbok tadi gini. Tapi segala sesuatu yang sudah terlanjur itu pasti akan mendapatkan sanksi jika itu bertentangan atau melanggar norma. Nah, sambil ditulis ya. Selanjutnya tadi sudah kita bahas norma kesusilaan, kita masuk materi kita yang kedua, yaitu tentang norma kesopanan. Ya, ini tidak untuk ditiru ya. Jadi gambar ini hanya untuk bahan pembelajaran kita, bukan untuk ditiru. Jadi ini bukan untuk ditiru, bukan terus itu malah ngajari anak untuk duduk seperti ini, tidak. Tapi ini hanya sebagai bahan pembelajaran kita. Nah, apakah sikap anak tersebut bisa dikatakan sopan? Tentu tidak. Ya. Perilaku ini dikatakan tidak sopan. Kenapa? Ya, masa seorang murid kok meletakkan kaki di atas meja, padahal meja ini kan fungsinya bukan untuk meletakkan kaki. Apalagi sebelahnya di sini ada bapak gurunya. Tentu sikap ini tidak sopan. Nah, maka perilaku atau sikap seperti ini tidak boleh kita contoh, tidak boleh kita tiru. Khususnya untuk anak-anakku yang kelas putra. Nah, jangan sampai kalian meniru hal-hal yang seperti ini. Gitu ya. Kemudian, apakah gambar di samping gambar ini menunjukkan sikap tidak sopan?
Jadi ketika ada seseorang atau ibu kita berbicara, menasihati kita, tiba-tiba kita stop, kira-kira sopan atau tidak? Jawabannya tentu tidak. Kemudian, siapa yang memberikan penilaian sikap sopan atau tidak? Biasanya yang menilai, kamu tuh tidak sopan, itu siapa? Ya, yang memberikan penilaian sopan atau tidak itu adalah orang lain. Nah, oleh karena itu, apa yang dimaksud dengan norma kesopanan? Nah, kita bahas bareng-bareng, bisa sekalian langsung ditulis ya. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari, bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kelompoknya. Pada pertemuan pertama sudah saya sampaikan bahwa ketika ada manusia atau masyarakat yang berkumpul, tentu di situ dibutuhkan adanya norma atau hukum. Kemudian di norma kesopanan ini sumbernya adalah dari masyarakat itu sendiri. Kalau tadi yang norma kesusilaan sumbernya dari mana? Ya, sumbernya adalah dari diri sendiri, dari hati nurani kita. Tetapi kalau norma kesopanan sumbernya adalah dari masyarakat. Makanya yang bisa melakukan penilaian kamu tuh tidak sopan, si A tidak sopan, itu adalah masyarakat. Dan biasanya norma kesopanan ini bergantung atau berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di masyarakat. Misalnya khususnya untuk yang masyarakat Jawa misalnya, untuk adabnya kan ketika kita berjalan di depan orang yang lebih tua, badan kita menunduk, kemudian permisi, atau kalau yang kita yang Jawa nuwun sewu dan lain sebagainya. Tapi kalau tiba-tiba ada seseorang atau anak yang berjalan di depan orang tua, nenek-nenek kok asalan celono, nanti pasti akan dikatakan, oh anak itu tidak sopan, seperti itu. Makanya biasanya antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya itu mereka biasa mempunyai norma-norma yang berbeda, ya kan? Dulu pernah saya singgung juga pengalaman Bu Khair ketika di Flores itu. Kalau misalnya ketika makan besar, makan bersama-sama, kita selesai makan habis satu piring penuh, kemudian nanti orang itu akan mengantri lagi. Untuk apa? Untuk mengambil tambah atau tanduk, ya. Nah, tapi kalau itu diterapkan di Jawa khususnya, kalau kita makan di di dalam acara orang banyak, kemudian kita selesai makan kok kita ngantri lagi, itu nanti pasti akan dikatakan oleh masyarakat, orang itu pemaruk, nggak sopan, sudah makan kok masih tambah lagi. Nah, makanya saya sampaikan bahwa terkadang antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya itu mempunyai norma masyarakat yang berbeda-beda. Nah, nanti kalau misal ada pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui Google Classroom, atau kalau yang anak-anakku yang di pondok bisa melalui guru piket atau pembimbing. Yang di rumah bisa juga nanti menghubungi lewat WA, ya. WA-nya berapa? Nanti akan saya sampaikan. Nah, jadi pada intinya dalam norma kesopanan itu adanya hubungan manusia dalam masyarakat itu akan membentuk aturan yang disepakati oleh masyarakat itu sendiri. Mana perilaku yang pantas, mana perilaku yang tidak pantas, mana perilaku yang sopan, mana perilaku yang tidak sopan, ya kan? Mana perilaku yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, itu akan diatur oleh masyarakat itu sendiri. Jadi ada juga misalnya ketika kita bersendawa di depan umum, terkadang kalau di Indonesia atau di Jawa khususnya itu dianggap sesuatu hal yang menjijikkan, tidak sopan itu tadi. Tapi di beberapa negara lain itu
malah diperbolehkan bersendawa di depan umum, khususnya setelah makan, karena itu dianggap bahwa orang yang selesai makan itu merasa kenyang, merasa sudah puas menikmati hidangan, seperti itu. Nah, norma kesopanan ini memuat tata cara pergaulan masyarakat, bisa tentang tata cara berpakaian, ya kan? Misalnya di masyarakat Papua sana masih ada dikenal pakaian adat, koteka misalnya. Lah itu kalau diterapkan di daerah lain itu dianggap tidak sopan. Nah, makanya terkadang ada peribahasa kan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kemudian bisa juga tentang tata cara berbicara. Mungkin di antara kalian, teman ini kalau ngomong kok kayak nyolot, suaranya keras sekali, padahal itu memang sudah logatnya. Tuh, jadi harus kita harus kita ketahui agar kita tidak mudah sakit hati. Kemudian tata cara berperilaku terhadap orang lain. Ini tata cara kita memperlakukan orang lain. Kemudian tata cara menyapa orang lain. Itu juga ada yang berbeda-beda. Gitu. Dulu ketika saya di Flores, ketika ada anak berjalan misalnya, tiba-tiba ada suara, "Hai kakak guru, hai ibu guru." Itu adalah tata cara menyapa mereka. Jadi karena memang lainan daerah itu berlainan kebiasaan atau tata aturan juga. Nah, anak-anakku, sanksi apa yang akan kalian dapatkan jika melanggar norma kesopanan? Kira-kira apa yang akan kalian dapatkan? Misalnya ketika kalian kemarin di madrasah, ada bapak ibu guru, tiba-tiba kalian nyelonong lewat, kira-kira apa sanksi yang akan kalian dapatkan? Ada yang dipanggil oleh guru BK atau PKD, kamu sini. Nah ya. Nah, paling tidak sanksi atas pelanggaran norma kesopanan itu adalah dicemooh, digunjing. Jadi diomong oleh orang lain. Si anak itu tuh kok gini sama bapak ibu guru. Kemudian kalau dari temannya, kalau tidak dicemooh ya nanti disampaikan langsung, kamu tuh tidak sopan. Kalau ada bapak ibu guru tuh harusnya seperti ini. Misalnya seperti itu. Kemudian ada juga yang dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Kemudian ada juga yang tidak disenangi oleh masyarakat, karena sanksi atas pelanggaran norma kesopanan itu adalah juga berasal dari masyarakat. Sumbernya dari masyarakat, sanksinya juga berasal dari masyarakat. Oke, sampai di sini sudah jelas atau blas, dong atau blong. Nah, semoga jelas dan dong. Nah, kemudian ini yang kalian nanti ya kan? Nah, pasti yang ditunggu itu setiap harinya adalah tugas. Nah, jadi setelah mempelajari materi tentang norma kesusilaan dan kesopanan, silahkan isi tabel yang sudah disajikan melalui slide PowerPoint atau dalam video ini. Bisa kalian salin bentuk tabelnya. Nanti silahkan diisi norma kesusilaan, sumbernya dari mana, tujuannya untuk apa, sanksi atas pelanggarannya apa. Kemudian nanti silahkan carilah 3 contoh pelaksanaan norma kesusilaan dalam kehidupan kalian, ya. Boleh yang udah di pondok, boleh di pondok. Kemudian boleh ketika kalian masih di rumah, anak-anak yang udah di rumah juga boleh mencari pelaksananya di lingkungan masyarakat sekitar, ya. Kemudian norma kesopanan, sumbernya dari mana, tujuannya untuk apa, sanksi atas pelanggarannya apa, itu silahkan nanti dituliskan. Dan kemudian tuliskan 3 contoh pelaksanaan norma kesopanan, ya. Nanti yang sudah di pondok silahkan ditulis di buku PPKN, kemudian nanti dikumpulkan melalui guru piket. Yang masih di rumah silahkan dikumpulkan melalui Google Classroom, ya. Jika nanti ada kesulitan boleh menghubungi via WA. Nah, terakhir ini ada quotes. Tadi sudah disampaikan bahwa
adanya pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, untuk anak-anakku sekalian, junjung dan taati norma yang berlaku jika kamu mengaku orang yang berilmu. Baik, terima kasih. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap jaga kesehatan untuk anak-anakku, baik yang sudah di pondok maupun yang masih di rumah, karena kita lihat perkembangan kasus ini juga malah semakin melonjak di era new normal ini ya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Semoga pembelajaran selanjutnya kita bisa dipertemukan kembali dan kita bisa segera bertatap muka secara langsung. Terima kasih, demikian dari saya. Banyak kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.